Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Said Nadam Ramadan dari kelas 11 TKV 2. Asal sekolah saya di SKS Manggarai. Di sini saya ingin membuat video refleksi tentang sebuah materi, yaitu perencanaan pengambilan video yang dikemukakan materinya oleh Pak Dede Alamsyah SPD. Jadi langsung saja ke videonya. Jadi, mari masuk ke yang pertama, perencanaan pengambilan video. Apa yang ingin Anda tampilkan di video Anda? Anda harus membuat rencananya, idenya, dan juga menyiapkan semuanya sebelum memulai syuting. Pikirkan cerita apa yang Anda ceritakan, apa yang akan dikenakan aktor Anda, dan ini juga akan mencakup apa yang perlu Anda lakukan untuk bersiap-siap pemotretan. Seperti yang pertama, ada pemilihan genre. Temukan berbagai genre dan pilihlah genre yang Anda inginkan. Seperti genre horor, genre adventure atau terserah kamu. Lalu yang kedua, ada pelajari cara menulis naskah. Setelah kamu menemukan ide, pastikanlah untuk mencoba menulis ide kamu ke dalam naskah, karena bisa saja kamu tuh lupa terhadap ide kamu sendiri. Jadi saat kamu sudah ingat materi idenya ada di otak kamu langsung salurkan saja ke kertas dengan cara penulisan naskah. Lalu yang ketiga, pikirkan tentang lokasi terbaik untuk video Anda. Seperti videonya tuh adalah video scene fighting lagi bertengkar dalam sebuah pabrik. Carilah pabrik yang sekiranya menurut Anda tuh luas untuk dipakai film action. Lalu yang keempat, buat papan cerita untuk membantu Anda merencanakan video. Mungkin kalau dari yang saya tahu itu seperti storyboard, yang saya tahu. Buatlah storyboard agar kamu tuh dan kru-kru kamu punya gambaran tentang ide apa yang mau kamu hadirkan. Lalu cari tahu apa saja yang harus Anda bawa ke pemotretan, seperti halnya kamera, kostum, dan lain-lainnya itu untuk keperluan filmnya. Pastikan kamu harus tahu apa saja yang harus dibawa untuk ke area pemotretan. Lalu yang keenam, berlatihlah membuat video saat latihan. Sebelum kamu mulai videonya, pastikan untuk latihan terlebih dahulu agar videonya itu menjadi lancar tidak ada gangguan. Aduh, ini gak bisa nih, susah, harus dipelajari lagi, itu kan bakal lama. Jadi latihan dulu sebelum kalian mulai. Lalu yang selanjutnya, sebelum memulai, pikirkan video apa yang ingin Anda tampilkan dan tuliskan. Jadi perencanaan ini dikenal sebagai brainstorming, yang dimana kamu maksa otak kamu untuk membuat ide-ide yang banyak menjadi langkah yang cukup penting, karena pada saat inilah Anda mulai mengumpulkan ide abstrak, konsep besar, jenis film, dan hal-hal lainnya. Anda nggak perlu menjelaskan secara detail dari setiap ide yang muncul terlebih dahulu. Cukup cerita dan kumpulkan saja agar dapat membantu cara berpikir Anda ketika menentukan hal detail ini di langkah selanjutnya. Seperti tentang apakah video Anda, siapa yang akan menjadi orang atau karakter dalam video Anda, dan juga apakah akan ada cerita. Jika demikian, apa yang harus terjadi di awal, tengah, dan akhir. Berapa lama video durasi Anda? Kamu tuh sudah harus membayangkan juga ya, kalau untuk film ini meskipun kamu belum nge-shoot, belum bikin storyboardnya, tapi kamu juga harus membayangkan, oh filmnya akan saya bawa alur dari sini ke alur yang ini, ceritanya tuh bakal jadi begini terus begitu. Jadi kamu pun sudah ada gambaran dan membuat dirimu itu menjadi lebih yakin dan apakah film ini bagus ataukah tidak. Lalu ke yang selanjutnya, ada memilih genre. Jenis video apa yang ingin Anda buat? Ada banyak jenis atau genre untuk dipilih. Berikut adalah pilihan untuk dipikirkan agar lebih mudah memutuskan salah satunya. Pertimbangkan siapa yang akan menonton video Anda. Kamu harus mengetahui siapa orang yang akan menonton video ini. Apakah anak-anak ataukah orang dewasa? Jikalau anak-anak kan filmnya itu harus film anak-anak ya. Kalau film dewasa tuh berarti filmnya memang sudah bebas, temanya bakal kemana saja. Mungkin seperti ada adegan-adegan yang sedikit tidak boleh diperlihatkan kepada anak-anak, tetapi orang dewasa sudah boleh melihatnya. Lalu, genre film adalah kategori yang digunakan untuk mengelompokkan film berdasarkan tema,
gaya, dan respons emosional terhadap film tersebut. Genre mana yang harus kalian pilih? Saat memilih genre, pikirkan tentang apa yang cocok untuk Anda dan audiens. Anda atau dapatkan inspirasi dengan menonton film-film lain, video lain, dan membaca buku. Pembuat video terkadang memadukan genre untuk membuat cerita imajinatif seperti acara memasak sci-fi bersejarah. Lalu genrenya ada apa aja sih? Genre yang pertama, ada genre misteri. Genre ini adalah tentang memecahkan masalah atau kejahatan atau menyelesaikan kejahatan. Jenis cerita yang penuh akan teka-teki untuk mengungkap inti dari film tersebut dan seringkali dengan bantuan seorang detektif. Sebenarnya genre misteri itu tidak ada hubungannya dengan dunia gaib, supranatural, ataupun mistis. Namun ada juga mistis yang memasukkan unsur mistis di dalamnya. Lalu ada genre romantis. Genre ini seringkali dihubungkan dengan sebuah jalinan percintaan. Mengisahkan dua sejoli yang sedang merasakan cinta. Genre ini umumnya memiliki pemilihan diksi yang indah, puitis, dan juga dramatis, yang seringkali membuat penontonnya terharu dengan interaksi yang dilakukan oleh para tokohnya. Banyak film romantis membawakan alur cerita yang menyentuh hati dan berakhir bahagia. Tetapi tidak sedikit juga film romantis yang menceritakan kisah cinta yang berakhir rumit, bahkan berakhir menyedihkan. Dayong. Lalu ada genre sejarah. Sebuah cerita yang berlatarkan masa lalu adalah sejarah. Genre ini mengisahkan sebuah sejarah, peradaban, atau kebudayaan, peristiwa, seorang tokoh, ataupun tempat. Genre sejarah umumnya mengambil latar atau setting zaman dahulu. Lalu genre yang selanjutnya, ada genre petualangan. Genre petualang adalah salah satu jenis genre yang menceritakan tokoh protagonis melakukan perjalanan sangat epik dan menyenangkan. Umumnya tokoh protagonis tersebut akan mempunyai misi untuk menghadapi banyak rintangan. Di dalam petualangannya, lokasi eksotis dan adegan penuh aksi adalah elemen utama dari genre petualangan. Lalu ada genre musikal. Genre ini menggabungkan akting dengan lagu dan tarian, di mana di dalamnya lagu yang dinyanyikan oleh para karakter terjalin ke dalam narasi. Kadang-kadang disertai dengan menari. Genre ini dapat didefinisikan oleh teknik musik, gaya, konteks, dan tema musik. Lalu ada film bisu. Film bisu itu kayak gimana sih? Film bisu adalah film yang diproduksi tanpa dialog dan rekaman suara, serta berasal dari periode sebelum diperkenalkannya film bersuara. Genre ini dibuat untuk hiburan. Dialog disampaikan melalui gerak isyarat, pantomim, dan kartun jadul. Lalu genre yang selanjutnya, ada animasi. Keajaiban yang mengalahkan sihir lahir dari dunia penuh keajaiban sang animator. Mengubah gambar-gambar dia menjadi hidup, mengubah imajinasi menjadi visual, dan mengubahnya semua menjadi nyata. Penggunaan gambar, grafik, atau model adalah bagaimana animasi dibuat. Lalu yang selanjutnya, ada genre horor. Banyak orang senang ditakuti oleh cerita-cerita horor. Seringkali ini dilakukan dengan menunjukkan hantu dan makhluk gentayangan lainnya. Genre horor adalah genre yang akan menyuguhkan kisah mengerikan, menakutkan, dan membuat naik bulu kuduk. Para penonton akan menjadi ketakutan ketika menonton genre horor ini. Dikarenakan genre ini mengundang hal-hal yang berbau mistis kalau secara tidak langsungnya. Genre ini juga mengaitkan alur cerita dengan mitos supranatural atau kepercayaan yang ada di masyarakat, seperti adat dan lainnya. Lalu yang selanjutnya, ada genre aksi. Genre berenergi tinggi dan bergerak cepat. Ini sering menyertakan pahlawan yang menyelamatkan hari. Genre ini identik dengan tokoh utama yang mengalami serangkaian kejadian yang biasanya melibatkan kekerasan atau tindakan fisik seperti pertarungan. Penonton akan menemukan banyak adegan perkelahian dengan fisik atau senjata di dalam film aksi. Lalu yang selanjutnya, ada genre tutorial. Genre ini menunjukkan bagaimana sesuatu dibuat dari awal hingga ke akhir menggunakan teknik langkah demi langkah. Genre ini juga menjelaskan suatu proses dengan cara yang lebih baik dan menarik.
daripada instruksi tertulis. Kemudian penonton dapat membuat sesuatu yang sudah dicontohkan. Dalam video tersebut, secara keseluruhan, genre ini adalah cara menarik untuk mendorong berbagai tindakan dalam membuat sesuatu sambil menarik perhatian penonton. Lalu genre yang selanjutnya, ada genre fantasi. Genre fantasi ini akan bertolak belakang dalam kehidupan di dunia nyata, sebab ceritanya penuh dengan imajinasi dari si penulis. Genre ini akan mengusung tema seperti mitos yang penuh dengan kegaiban, kekuatan supranatural, serta dunia fantasi yang membuat hidup para tokohnya yang sesungguhnya tidak ada di dunia manusia nyata. Lalu genre selanjutnya, ada genre komedi dong. Genre ini dirancang untuk menghibur penonton film dan membuat penonton tertawa dengan humor atau lelucon yang dibawakan oleh film tersebut. Humor yang dibawakan dapat berupa humor ringan atau dibuat berlebihan. Genre komedi adalah genre yang populer dan malahan saya sendiri suka dengan genre komedi. Lalu ada genre fiksi ilmiah. Genre ini pada umumnya terkait ilmu dan teknologi sains, sebab cerita yang diambil biasanya membuat pemahaman atau akan ilmu pengetahuan seperti biomolekuler, alien, robot, futuristik, dan perjalanan waktu biasanya terlihat di video sci-fi. Biasanya penonton akan ikut masuk ke dalam cerita dan berimajinasi seolah kejadian yang ada di dalam film benar adanya. Pastikan Anda memikirkan usia audiens. Anda seorang anak, remaja, dan orang dewasa semuanya akan menikmati menonton berbagai hal. Cobalah mencari tahu apa yang menurut penonton Anda menghibur sehingga video Anda tuh menarik untuk mereka tonton. Jangan lupa untuk memikirkan hobi Anda sendiri dan jenis video yang paling cocok untuk Anda. Lalu di materi selanjutnya, ada menulis naskah. Segala sesuatu yang ingin Anda katakan dan lakukan dalam video Anda dapat ditulis ke dalam naskah biar kamu tuh gak lupa apa yang udah kamu pikirin. Kayak kamu tuh udah mikirin sebuah ide konten untuk sebuah film kamu. Idenya tuh udah bagus, masterpiece, tapi takut kelupaan. Ya kalian bisa tinggal tulis aja dari dalam naskah. Naskah film atau yang biasa disebut dengan sebagai skenario adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog. Urutan tersebut disusun dalam proses produksi. Naskah film merupakan salah satu bagian terpenting dari produksi sebuah film atau membuat video. Tanpa naskah film, maka jalan cerita serta alur sebuah film akan berantakan dan sulit untuk diproduksi. Tujuan ditulisnya adalah sebagai panduan dan referensi bagi seluruh peran yang terlibat sebagai alat untuk mengomunikasikan ide film dan sebagai acuan dalam proses produksi film. Naskah film membantu individu untuk memahami tentang apa film tersebut dengan jelas, sederhana, dan imajinatif. Melalui naskah film, sutradara bisa mulai menentukan pendekatan dan eksekusi terbaik untuk film tersebut. Dengan adanya naskah, para kru yang terlibat dapat menyampaikan jalan cerita, suasana, tindakan, dan segala hal yang akan divisualisasikan dalam film datang dengan ide. Mulailah dengan membayangkan jenis cerita yang ingin Anda ceritakan. Pertimbangkan di mana itu akan diatur dan siapa yang akan berada di dalamnya. Setelah Anda memutuskan ini, Anda dapat memikirkan tentang dialog dan tindakan setiap bagian dari naskah. Setiap bagian dari naskah membutuhkan waktu dan pemikiran yang dihabiskan untuk itu. Seperti yang pertama, ada karakter. Karakter yang fantastis adalah kunci untuk membuat video Anda sukses. Mereka adalah salah satu bagian terpenting dari sebuah naskah. Lalu yang kedua, ada pengaturan. Naskah harus selalu menjelaskan di mana pertunjukan berlangsung. Pengaturan harus sesuai dengan genre yang Anda pilih untuk video Anda. Dialog dan aksi. Skrip dikendalikan oleh apa yang karakter katakan dan lakukan. Buatlah dialog dan aksi yang menarik agar audiens tetap tertarik. Cara terbaik untuk menguji skrip Anda adalah dengan membacanya keras-keras. Jika para aktor kehabisan nafas atau bingung, maka dialognya mungkin perlu ditulis ulang. Ya.
Lalu pena ke kertas. Setelah Anda memiliki semua ide, saatnya untuk mulai menulis. Selain karakter, latar, dialog, dan aksi, Anda juga dapat menyertakan informasi tambahan dalam skrip Anda tentang arah kamera atau pengaturan prop. Lalu materi selanjutnya, memilih lokasi. Mencari area untuk syuting disebut scouting. Kunjungi berbagai tempat sebelum Anda memilih satu. Anda bahkan mungkin memutuskan untuk memfilmkan video Anda di beberapa tempat. Temukan lokasi yang memiliki pola, pantulan, dan objek tertentu yang menarik di kamera. Apa yang harus saya cari atau apa yang harus kalian cari untuk tempatnya itu? Tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan ini dan gunakan daftar periksa untuk mengetahui mana yang terbaik. Apakah Anda membutuhkan ruang indoor ataukah Anda membutuhkan ruang outdoor seperti di taman atau ya di manalah itu. Apakah bisa digunakan di segala cuaca? Penampilan apa yang kamu inginkan? Dan berikut adalah beberapa ide untuk membuat Anda maju. Seperti yang pertama, buat video pop yang menyenangkan. Memilih taman bermain berwarna cerah sangat cocok untuk video, musik ceria, atau tempat untuk mengajak teman Anda bermain dan piknik. Geser, ayunkan, atau lompat untuk membuat gerakan. Buat buku harian liburan. Taman hiburan sangat ideal untuk buku harian video. Tunjukkan banyak detail, tetapi hindari memfilmkan orang yang tidak Anda kenal dari jarak dekat. Lalu yang ketiga, dokumentasikan area perkotaan. Gunakan dinding yang dicat atau latar belakang mozaik untuk membuat film dokumenter atau wawancara. Yang keempat, membuat kenangan di pantai berpasir. Pantai adalah situs yang ideal untuk video yang menampilkan liburan musim panas. Tangkap detail seperti istana pasir, bebatuan, dan kerang. Lalu yang kelima, menangkap keindahan alam. Hutan menciptakan suasana yang sempurna untuk sebuah drama. Gunakan cahaya alami untuk keuntungan Anda. Lalu yang keenam, buat ruang disko Anda sendiri. Jika Anda tidak memiliki akses ke aula, tutupi dinding di kamar tidur Anda dengan bahan gelap dan gantung beberapa lampu disko. Lalu di materi selanjutnya, ada papan cerita atau yang lebih saya suka dengan sebut storyboard. Papan cerita atau storyboard adalah rencana bergambar yang terlihat seperti komik strip. Ini memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan video Anda dari awal hingga akhir. Gunakan itu untuk membuat catatan dan untuk semua yang ingin Anda rekam. Papan cerita berfungsi sebagai pedoman, mulai dari proses pengeditan sehingga prosesnya lebih mudah dan hasilnya pun sesuai. Papan cerita berperan besar dalam proses pembuatan audio visual seperti video, animasi, atau film. Lalu papan cerita memiliki 3 manfaat utama, yaitu yang pertama, mengorganisir proses pengambilan gambar, dan yang kedua, memudahkan dalam membuat dan memahami alur cerita, dan yang ketiga, dapat mengetahui kesalahan pada bagian awal. Lalu menggambar papan cerita atau storyboard. Selalu letakkan judul di atas. Tulis adegan mana yang ada di setiap bidikan dan tambahkan catatan di setiap gambar. Catatan Anda harus menjelaskan aksi, siapa yang akan ada di dalamnya, kostumnya, dan gerakan khusus untuk kamera khususnya, alat peraga apa saja, dan waktu pengambilan gambar. Contoh ini menampilkan storyboard untuk video musik. Lalu yang selanjutnya, ada catatan. Cantumkan gerakan kamera di catatan Anda untuk membantu menyempurnakan rekaman dan membuat adegan terlihat lebih menyenangkan. Lalu yang kedua, lacak jepretan yang telah Anda ambil dengan menandainya di storyboard dan daftar jepretan sehingga Anda tidak melupakannya. Lalu yang ketiga, pertimbangkan untuk membawakan lagu beberapa kali di bagian lokasi yang berbeda agar Anda dapat mengedit video yang lebih menarik secara visual bersama. Saat syuting, Anda mungkin mendapatkan ide-ide baru tentang cara menyusun bidikan Anda. Jadi, biarkan storyboard atau papan cerita Anda berubah jika Anda menginginkannya. Buat template papan cerita Anda sendiri, fotokopi atau pindai sehingga Anda dapat menggunakannya berulang kali.
buat film close up, instrumen wajah atau tangan untuk menambahkan dampak, terutama jika mereka memegang penyangga. Untuk variasi ekstra, tambahkan alat peraga yang menyenangkan atau minta pemain mengganti pakaian untuk bagian lagu yang berbeda. Jika video tersebut untuk sebuah band, rekam setiap orang satu persatu sehingga setiap orang mendapat kesempatan untuk ditampilkan dalam video tersebut. Lalu ke yang selanjutnya, ada daftar bidikan atau yang lebih saya kenal dengan shortlist. Menuliskan semua bidikan yang Anda inginkan dalam video Anda adalah bagian penting dari proses persiapan. Daftar ini disebut daftar bidikan. Ini akan membuat semuanya berjalan lebih lancar pada hari syuting. Contoh ini menampilkan daftar rekaman untuk video musik. Apa yang ada di dalam daftar bidikan? Daftar bidikan menunjukkan siapa yang ada di dalam sebuah adegan, apa yang mereka lakukan, di mana lokasinya, jika ada alat peraga yang terlibat, dan apa yang dilakukan kamera. Ini akan menginspirasi Anda untuk memikirkan setiap bidikan dan membantu bidikan Anda berjalan lancar. Setiap kotak di papan cerita akan memiliki satu baris di daftar bidikan. Tetap di jalur. Seiring kali Anda tidak memfilmkan setiap adegan sesuai urutan kemunculannya di video. Itulah mengapa daftar bidikan penting. Ini akan membantu Anda melacak apa yang telah Anda lakukan dan apa yang tersisa untuk dilakukan. Tulis apa yang akan dilakukan kamera, seperti apakah bidikan atau bergerak atau diam. Apa yang saya bawa ke pemotretan? Daftar periksa tentang apa yang harus dibawa ke pemotretan juga sangat membantu. Ini berarti Anda dapat yakin bahwa Anda membawa semua yang Anda butuhkan ke lokasi. Ini juga memungkinkan Anda untuk memeriksa apakah Anda tidak meninggalkan apapun di akhir. Lalu di materi yang terakhirnya ada latihan pengambilan video. Latihan adalah kesempatan bagi para pemeran dan kru untuk mempraktekkan apa yang akan mereka lakukan dalam video. Ini mungkin berarti melatih dialog dalam naskah atau menjalani rutinitas menari. Jika ada alat peraga yang Anda butuhkan dalam adegan yang harus digunakan pada saat yang tepat, cobalah latihan membuat sempurna. Manfaatkan waktu latihan Anda sebaik-baiknya dengan membuat catatan dan berikan banyak umpan balik kepada pemain dan kru Anda. Sebelum latihan apapun, pastikan semua orang mungkin untuk melakukan latihan di lokasi tempat Anda merekam video. Dan juga pastikan semua orang sudah siap telah melihat naskah sebelumnya dan telah mempelajari dialog mereka. Bawa ponsel Anda ke tempat latihan untuk memfilmkan beat untuk diputar kembali ke aktor Anda saat memberi mereka umpan balik. Kumpulkan semua hal yang Anda perlukan untuk latihan, termasuk minuman dan makanan ringan untuk pemain Anda. Mungkin musik jika relevan dan pencahayaan ekstra. Saat hari syuting sudah dekat, adakan gladi resik di mana semua orang mengenakan kostum, merias wajah dan menggunakan properti mereka. Lalu di dalam bingkai, jika aktor Anda banyak bergerak, pastikan Anda berlatih di depan kamera untuk memastikan seluruh bidikan ada dalam bingkai. Lalu ada istirahat. Beri tim Anda waktu untuk istirahat, mendapatkan makanan dan minuman mereka sehingga dapat melakukan yang terbaik dalam latihannya. Dan mungkin sekarang kita sudah masuk ke dalam sesi kesan dan pesan saya terhadap materi ini. Bagi saya, kesan pesan saya untuk materi ini tuh dalam pengambilan video memang membutuhkan perencanaan yang dimana saya menjadi lebih tahu dan menjadi tahu gitu apa yang harus saya persiapkan, harus saya rencanakan, dan apa yang harus saya lakukan gitu untuk sebelum mengambil dan memikirkan perencanaan pengambilan video ini. Materi ini sungguh membuat saya tahu gitu dan menambah ilmu saya dalam hal teknik-teknik videografi, karena memang belakangan ini saya memang kurang prepare karena orangnya pemalas. Jadi mungkin ini juga akan menginspirasi saya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk materi ini juga memang terbilang kesan sangat menarik karena membawa sebuah genre-genre yang dimana saya tertarik dengan genre-genre sebuah film, karena dalam genre sebuah film itu memang tidak bisa dipungkiri
adalah salah satu hal yang dapat menarik sebuah penonton. Karena saya itu pribadi suka genre adventure dan juga komedi. Jadi di saat saya mendengar genre tersebut, saya itu pengen lihat filmnya seperti apa. Jadi mungkin seperti itu saja ya kalau dari saya mah pesan untuk kesannya. Kesan saya seperti itu. Lalu pesan saya mah terima kasih ya telah membagikan materi ini kepada Bapak Dede Alamsyah. Saya ucapkan terima kasih. Lalu saya Dina Dama Ramadan izin pamit karena sudah beres dalam pembuatan video refleksi perencanaan pengambilan video. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Biarkan aku mendengarkan pendapat kalian di kolom komentar. Silakan kolom komentar. Kalian boleh bebas berdiskusi. Saya Saidina Dama Ramadan. Signing out. Bye bye.